wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya dan teman saya ini dari PLP UNESA akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ade Dwi Setiabudi dan sebelah saya Aditya Pradana. Baik, kita akan menjelaskan tentang materi kebugaran jasmani. Baik, sebelumnya untuk Bapak sendiri akan memberikan materi kebugaran jasmani, saya akan menanyakannya. Dan pengertian untuk kebugaran jasmani, kenapa sih kebugaran jasmani itu kita butuh? Apa sih yang dimaksud untuk kebugaran jasmani itu? Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh kita untuk melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Artinya kebugaran jasmani itu sangatlah penting. Jadi contohnya misal kita habis melakukan olahraga, lari pagi hari. Ketika sorenya kita masih mempunyai cadangan energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Jadi kita melakukan aktivitas yang berat tanpa kelelahan yang berarti. Itu contoh. Jadi tubuh kita juga sehat ya. Iya. Nah, itu kan ada perbedaan ya. Banyak sekali yang mengatakan sehat dan bugar itu beda. Apa yang menjadi membedakan untuk kebugaran dan sehat itu? Jadi untuk bugar dan sehat itu adalah tingkatan seseorang. Jadi orang dikatakan bugar itu sudah pasti sehat. Kalau orang sehat belum tentu bugar. Jadi untuk bugar nanti ada tes-tesnya sendiri dan macam-macam, bukan macam-macam, aspek-aspeknya. Berarti sehat tidak ada tesnya, sehat itu. Dikatakan sehat kita kan tidak terserang penyakit. Oh gitu. Jadi yang paling menonjol sendiri itu kalau bugar itu kita ada tesnya, ada aspeknya gitu ada aja. aspek-aspek yang harus kita penuhi untuk dikatakan bugar. Baik, untuk Pak Adit, kan di sini kan kita butuh bugar ya. Baik, untuk fungsinya sendiri di masa pandemik ini itu bagaimana ya fungsinya? Fungsi kebugaran di masa pandemi ini sangat penting, Mas. Yang pertama, untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Kedua, meningkatkan kekuatan otot, persendian dan tulang. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan jantung. Jadi untuk yang meningkatkan daya tahan tubuh di kondisi pandemi ini itu sangatlah penting agar tubuh kita tidak gampang mudah terserang penyakit. Seperti itu. Oh, di pandemi ini jadi kita sangatlah butuh ya, terutama sangatlah penting. Oh, terutama yang masih duduk di bangku sekolah itu kan karena rentan ya mungkin ya. Nah, untuk fungsi sendiri untuk anak-anak itu juga perlu enggak, masih sangat perlu. Jadi anak-anak dari anak-anak remaja langsung dewasa itu masih perlu sampai masa tua pun perlu. Masih tua pun karena sehat itu adalah yang paling penting. Oh, sehat yang penting. Sehat perkasa ya penting itu mungkin ya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu apa saja? Faktor-faktornya itu ada pola olahraga, ada asupan energi, ada pola tidur, dan usia yang paling signifikan itu usia. Jadi contohnya kayak usia muda sama usia tua kan biasanya kebugarannya itu sangatlah berbeda jauh. Karena kan ada kemungkinan yang tua itu sama. Jadi barangkali yang kebanyakan mengeluh tugas untuk anak-anak khususnya di SMK Tintang ini bisa komplain ke gurunya ya itu ya. Karena kan kalau katanya faktornya kan kurang tidur juga pengaruh juga. Pola tidur. Mungkin karena faktor juga perekonomian juga pengaruh enggak? Iya, juga berpengaruh. Gaya hidupnya mereka, misal gaya hidupnya berolahraga, sering olahraga dan dia atlet juga berpengaruh. Jadi kita contohnya untuk ke anak-anak sekolah sendiri ya. Untuk anak sekolah sendiri kan atlet dengan anak sekolah kan berbeda ya Pak, untuk kebutuhan kebugarannya itu. Yang jelas kan bagaimana untuk menentukan yang menjadikan membedakan siswa bugar sama atlet sama siswa itu gimana? Siswa yang biasa aja maksudnya itu. Jadi di kebugaran jasmani itu ada tes dan aspek-aspeknya. Itu ada aspeknya sendiri. Ada aspeknya sendiri itu yang nantinya membedakan, dan aspek-aspek kebugaran jasmani itu ada 11 kayaknya. Untuk yang umumnya saja yaitu daya ledak, kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, kelentukan, dan keseimbangan. Bisa diulang lagi mungkin barangkali terlalu cepat ya. Itu yang pertama itu gimana ya Pak? Yang pertama daya ledak. Nah, daya ledak sendiri itu ada dua, daya ledak otot bagian kaki dan daya ledak otot bagian tangan. Jadi upper body sama lower body. Kemudian yang kecepatan. Nah, kecepatan di sini
itu ada kecepatan berlari. Jadi tesnya nanti itu seseorang itu dikatakan cepat itu ada instrumennya sendiri, ada jarak tempuhnya sendiri untuk kecepatan. Dan yang ketiga kekuatan. Nah, kekuatan ini ada dua juga mas, upper body sama lower body. Untuk kekuatan nanti bisa dijelasin sama contohnya juga. Iya, nanti dijelasin di video. Kemudian yang daya tahan. Nah, daya tahan ini adalah daya tahan paru-paru. VO2 max. Yaitu biasanya itu tesnya itu lari 1.200 meter. Bisa lebih detail lagi VO2 max mungkin barangkali yang melihat podcast ini itu untuk usia anak-anak gimana? Jadi gimana? VO2 max itu kemampuan tubuh menyerap oksigen secara maksimal. Jadi kayak pernafasan gitu ya kita mau. Itu tadi tesnya yaitu lari 1.200 meter. Kalau sekitar lapangan sepak bola itu 4 kali putaran. 4 kali putaran. Yang kelima kelincahan. Nah, kelincahan ini biasanya tesnya itu lari bolak-balik. Lari zigzag. Yaitu ada kun-kun itu yang kita berkelok-kelok itu. Kemudian yang kelentukan. Nah, kelentukan ini kemampuan tubuh untuk yang keenam yaitu kelentukan yaitu kelentukan. Nah, kelentukan ini yaitu kemampuan tubuh untuk mencium lutut. Contohnya saja untuk mencium lutut. Jadi kita perenggangan gitu ya nanti Pak. Dijelaskan di video. Yang ke-7 keseimbangan. Nah, keseimbangan ini bentuk tesnya yaitu kita berdiri dengan satu kaki dan bagaimana kita memosisikan tubuh dengan satu kaki itu. Yang terakhir yaitu ketepatan. Nah, ketepatan ini biasanya instrumennya tes yaitu lempar target. Ini sangat cocok ya buat anak-anak usia dini itu mungkin sangat cocok untuk koordinasi lempar tangkap itu ya Pak ya. Iya. Jadi sangat perlu juga ya. Semua jadi aspek ini kan kelihatannya ini melelahkan ya, sebenarnya. Tapi kita butuh ya karena sekarang kan banyak ya konten-konten yang ingin bikin konten terutama yang artis-artis ya. Tiba-tiba habis kerja gitu langsung lepas baju langsung padahal badannya ya kurus semua itu ya. Enggak ada yang cuman ya menang ganteng aja ya, menang bapak lah katakanlah. Kalau untuk anak SMA mungkin menang bapak ya. Kalau kata orang-orang Surabaya itu menang bapak le konde. Ya bisa, kita kan memang sangat dulu di materi ini kita sangatlah butuh, sangatlah penting juga ya, penting fungsi butuh, sangatlah butuh. Jadi untuk teman-teman yang masih sekolah atau adik-adik atau anak-anak khususnya yang masih sekolah kan aktivitasnya banyak ya. Nah, kebugaran ini sangatlah kita butuhkan. Di sela-sela ini aktivitas Anda, di sela-sela aktivitas Anda kita sangatlah butuh untuk bugar, untuk memperoleh sehat ya, maksudnya seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk bugar sendiri Pak, bagaimana mengatur waktu dalam memperoleh kebugaran itu untuk terutama untuk anak SMK itu bagaimana Pak ya? Jadi tips-triknya untuk kita bisa bugar. Contohnya gini aja Mas, untuk kebiasaan anak-anak di sini kan tidak terbeban oleh waktu kita. Kalau orang dewasa kan biasanya terbeban oleh kerja pagi pulang sore dan tidak sempat untuk olahraga. Nah, untuk anak-anak SMK biasanya minimal pagi kalau habis bangun minimal lari 5 menit atau itu jam berapa bangun paginya itu? Bangun paginya kalau anak sekolah kan rata-rata masuk jam 7 ya? Jam 5 ya jadi ya, jam 5 kita sudah mulai aktivitas olahraga. Tapi jangan lupa ya, kalau habis bangun jangan lupa bersihin tempat tidur ya. Terus untuk asupan jadi kita makan dulu atau gimana? Boleh kita makan yang ringan atau minum air putih cukup kan. Ketika bangun tidur kita masih punya cadangan energi. Kita boleh bisa minum air putih, kita melakukan lari, dan selesai lari kita baru bisa makan untuk besok berangkat sekolah. Larinya kita timer atau kita jarak gitu? Kita lari minimal 5 menit aja. 5 menit aja ya. 5 menit sampai 15 menit lah katakanlah seperti itu. Nggak perlu keluar keringat nggak? Kalau cuaca dingin kan susah keluar keringat itu. Jadi nggak perlu dipaksakan ya mungkin ya. Karena seperti itu ya.
Baiklah, untuk teman-teman dari PLP UNESA, saya terima kasih untuk memberikan materi tentang kebugaran ini. Untuk kesimpulannya, bukanlah sangatlah penting. Untuk katanya Mas Adit, Pak Adit sendiri, bugar sangatlah penting dan sangatlah perlu untuk di era pandemik ini. Pada dasarnya, kebugaran kita peroleh, kita lakukan untuk beberapa aspek tadi, ada 8 yang kita perlu. Itu daya ledak, kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, dan ketepatan. Saya ulangi lagi, untuk yang pertama aspek kebugaran sendiri adalah daya ledak, kedua kecepatan, ketiga kekuatan, keempat daya tahan, kelima kelincahan, keenam kelentukan, dan ketujuh keseimbangan, kelapa yang terakhir itulah ketepatan. Nah, itu aspek yang sangat perlu untuk materi ini karena sangatlah sering keluar mungkin di mata pelajaran penjas ini, di khususnya semua ya Pak ya, sangatlah penting ya Pak ya. Untuk meningkatkan sendiri kita di era pandemi kita sangatlah perlu. Anda sendiri yang mengubah hidup Anda atau orang lain yang akan mengubah hidup Anda. Jadi pada dasarnya kalau orang lain yang mengubah hidup Anda itu sakit mungkin. Anda apakah Anda mau di fitnah COVID padahal Anda itu bugar? Makanya tunjukkan sendiri dalam aspek-aspek tadi kita ada aplikasikan, cobalah lihat di video-video, cobalah buat konten sendiri. Saran dari saya, dari kami ya, buat konten ya untuk yang barangkali malas gerak, tapi senang sosial media, buatlah konten sendiri biar Anda tidak lupa dengan materi yang dikasihkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Cukup ya, terima kasih ya. Salam dari PLP UNESA, kami tutup. Salam olahraga. Jaya. Ototnya tunjukin gak apa-apa. Nope. No. Salam olahraga kayak di Kobuser ya. Saya sakingnya agak kurus ini. Ya, terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.